Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 1 Oktober 2 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merampungkan pemeriksaan terhadap Bupati Hulu Sungai Utara atau HSU Abdul Wahid. Abdul Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari jurnalis Tribun News, Ilham Rian Pratama yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ilham. Halo Dea. Ilham, bisa Anda informasikan berapa lama Bupati HSU ini menjalani pemeriksaan oleh KPK? Ya, jadi Dea dan Tribuners, Bupati HSU Abdul Wahid menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam. Abdul Wahid masuk ke gedung KPK sekira pukul 13, lalu ia menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 21. Demikian Dea. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Bupati HSU seusai diperiksa? Ya, jadi Dea, pantauan tribunnews.com tadi malam di gedung KPK, Abdul Wahid memilih bungkam. Ia tidak berkomentar apapun terkait hasil pemeriksaannya. Bupati hanya terus berjalan menuju mobil berplat nomor B2955BIH. Demikian Dea. Untuk materi pemeriksaan yang dicari tim penyidik KPK sendiri dari Bupati HSU ini sebenarnya apa, Ilham? Ya, jadi dia PLT juru bicara KPK Ali Fikri hingga saat ini belum membalas pesan yang dikirimkan Tribun News untuk mencari tahu apa yang diperiksa terhadap Bupati Abdul Wahid. Cuman yang pasti KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Hulu Sungai Utara dan kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah uang, berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan kasus. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News, Ilham Rian Pratama untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 10 anggota DPRD Muara Enim selama 20 hari sejak 30 September hingga 19 Oktober 2021 mendatang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos, Ardani, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ardani. Halo, selamat siang. Ya, Ardani, bisa Anda ceritakan awalnya kronologis kasus tersebut yang sehingga menyeret 10 anggota DPRD Muara Enim ini? Baik, pemirsa. Awalnya menyeret 10 anggota DPR Muara Enim itu berawal dari adanya hadiah atau janji pengadaan barang atas jasa oleh Dinas PUPR yang memberikan janji jika APBD disahkan mereka akan mendapat fee. Sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, 5 diantaranya yaitu Robi Oktapahlevi sebagai kontraktor, Ahmad Yani sebagai Bupati Muara Enim, Epin Muzadi sebagai Kabid, Aris HB dan Ketua DPRD Muara Enim, dan Ramlan Suryadi sebagai PLT PUPR Muara Enim. Sedangkan salah satu tersangka bernama Juarsa, Bupati Muara Enim, saat ini perkaranya masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Awalnya perkara ini terungkap, KPK mendapatkan informasi atau data bahwa dari persidangan awal terdakwa Ahmad Yani, yaitu Bupati Muara Enim. Dari hasil persidangan itu terungkap bahwa Dinas PUPR membagikan, selain Bupati Muara Enim mendapatkan fee, mereka juga membagikan kepada anggota DPR Muara Enim, yang yaitu 10 orang anggota DPR Muara Enim itu. Mereka mendapatkan fee 10% dari nilai proyek sebesar 129 miliar. Ada pembagian fee-nya itu, Ahmad Yani Bupati Muara Enim sendiri mendapatkan 1,85 miliar, Juarsa sebesar 2,8 miliar,
dan tersangka anggota DPRD Muara Enim mendapat 5,6 miliar. Sedangkan pembagiannya dilakukan secara bertahap, diantaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal pemberian masing-masing mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Ya, begitu. Ardani, lalu bagaimana tanggapan dari Ketua DPRD atas penahanan ini? Adapun tanggapan dari Ketua DPRD Muara Enim bahwa mereka prihatin dengan ditetapkannya 10 anggota DPRD Muara Enim ini. Dan meskipun mereka berkurang 10 orang anggota DPRD Muara Enim, tetapi mereka memastikan bahwa tidak akan mengganggu kinerja anggota DPRD Muara Enim. Karena masih ada 35 anggota DPRD Muara Enim dan hingga jika ada rapat paripurna itu quorum. Karena lebih dari 2/3 yang hadir. Begitu. Lalu apakah dari pihak kuasa hukum dari para anggota DPRD Muara Enim yang kini ditahan ini, apakah sudah ada juga, Ardani? Ya, dari kuasa hukumnya yang kemarin ditelepon yang berada di KPK bahwa saat ini kliennya telah ditahan di KPK, di gedung KPK Jakarta, dan saat ini mereka akan melihat proses hukum tersebut dahulu. Setelah itu mereka baru bisa menentukan untuk tahap-tahap berikutnya. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Ardani juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki BSC. Berikut liputan lengkapnya. Bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Akan mengganggu organisasi, Pak? Oh tidak, jadi tetap agenda kantor legislatif, kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan itu berjalan sesuai dengan agenda. Untuk penetapan PAW sendiri, Pak? Nah itu kita belum berani jawab terlalu jauh, itu tergantung dengan ADART partai politik masing-masing. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Eli Engelbert Lasut bersama Wakil Bupati Mokhtar Arunde Parapage serta seluruh unsur Forkopimda secara resmi membuka gerai UMKM. Pembukaan gerai UMKM ini berada tepatnya di tempat wisata kuliner Pantai Indah Melo Muane. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Ivan Mementiwalo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ivan. Ya, halo rekan Ivan. Ya, halo. Ya, bagaimana untuk kondisi situasi saat launching UMKM di perbatasan ini? Ya, oke ya. Saat ini untuk situasi di Kabupaten Kepulauan Talaut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut telah resmi melaunching UMKM untuk khusus wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu wilayah perbatasan. Ya, seperti kita lihat di mana launching ini dihadiri oleh selain pemerintah kabupaten, di wilayah perbatasan. Ya. Iya, rekan Ivan, bisa Anda sebutkan apa saja produk unggulan dari ini? Ya, oke. Ya. Produk-produk unggulan saat ini dia banyak, ada beberapa produk seperti Halo, rekan Ivan. Kepulauan Talaut. Dan tak hanya itu, dia ada salah satu produk yang menjadi unggulan, produk unggulan seperti serat abaka, karena di mana diketahui serat abaka ini adalah salah satu bahan untuk pembuatan uang dolar, seperti itu dia. Dan ini
produk ini sangat dicari oleh rekan event. Ya, Tribuners, dan saat ini kami juga tadi rekan jurnalis kami sudah langsung mendapatkan berhasil melakukan wawancara bersama Bupati Kepulauan Talaut. Berikut liputan lengkapnya. Semoga ini kemudian akan menggairahkan warga masyarakat Talaut untuk selalu berusaha di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara ketahui bahwa berdasarkan data terakhir, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat telah menyalurkan sekitar 5.600 UMKM dana pendukung sebesar 1,2 juta rupiah per UMKM, dan masih ada 5.100 yang diproses di pusat sana dengan harapan telah memenuhi verifikasi untuk kemudian dicairkan pada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepulauan Talaut. Perlu saya sampaikan saudara-saudara sekalian, akibat dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk UMKM, maka tercatat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaut ini adalah yang paling rendah di Sulawesi Utara. Dan ini tentunya memberi arti bahwa UMKM telah turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat kesempatan kerja bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat alokasi anggaran UMKM, baik yang 2,4 juta rupiah dan 1,2 juta rupiah untuk tahun 2019 dan 2020, ternyata telah berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut di tengah pandemi COVID-19, di mana diprediksikan angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dan dunia ini akan berada di angka di bawah nol, tetapi Kabupaten Kepulauan Talaut terbukti pada tahun 2020 mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, yaitu 4,6%. Dan ini saudara-saudara sekalian merupakan kontribusi angka pertumbuhan ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di kabupaten, di Provinsi Sulawesi Utara. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dan semangat yang telah ditunjukkan oleh pelaku UMKM. Yang saya lihat di sini adalah kerajinan tangan yang luar biasa. Yang saya lihat di sini adalah makanan-makanan khas yang sudah dikemas dengan pemenuhan persyaratan sanitasi dan higienis. Dan juga saudara-saudara sekalian, ada tinutuan dan mice yang orang mau rasa. Tribuners, kami masih akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kembali, oknum polisi dilaporkan di kantornya di Polres Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat karena diduga menganiaya anak di bawah umur. Kejadian ini terjadi di Kompleks Pasar Swasta di Bakau, Desa Buntu Bunda, Kecamatan Mamasa pada Kamis 30 September lalu sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Oknum polisi diketahui berinisial L, berpangkat Bribka, dilaporkan karena diduga telah menganiaya dua anak sekaligus berusia 11 tahun dan 9 tahun. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sulbar, Samuel Mesa Karaeng, yang ini sudah terhubung bersama kami. Halo Samuel. Halo, rekan Samuel bisa mendengar kami? Ya. Samuel, bisa Anda informasikan lalu apa tindakan Polres Mamasa terhadap kasus ini? Iya, betul Mbak Dea dan Tribunet bahwa sejauh ini pihak Polres Mamasa telah menahan pelaku yakni Bribka L. Kemudian saat ini dalam proses penanganan oleh pihak Propam Polres Mamasa. Nah, terkait pelaku terancam dikenakan sanksi disiplin terkait tindakan yang dilakukan terhadap korban yang masih di bawah umur. Demikian Dea. Oke, apakah kasus ini juga sudah menjadi perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Betul Dea, bahwa pada saat sehari setelah kejadian, pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan kepada korban dan saat ini pihaknya masih terus melakukan pendampingan berupa konseling dan pendampingan maksud saya secara hukum. Nah, saat ini kondisi korban masih trauma pasca maksud saya setelah dianiaya oleh oknum polisi tersebut. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Tadi rekan Samuel juga sudah melakukan wawancara langsung bersama ayah dari korban, Syamsul Nur Alam, dan juga Kasubag Humas Polres Mamasa, Ibtu Henry. Berikut liputan lengkapnya. Masalah anggota kami dalam proses dan sudah terima oleh Kasih Propam. Sudah dalam penanganannya Kasih Propam. Ya, untuk perkembangan selanjutnya kami akan sampaikan lagi. Gitu. Kira-kira ada kayak kalau kasus seperti itu ada kira-kira sanksi? Ya. Kalau pengakuannya Pak yang terduga pelaku kira-kira bagaimana? Pelaku saya belum bertemu karena masih sudah diamankan oleh pihak Propos. Kalau pelaku apa sudah menjalani proses pemeriksaan dulu? Ya, sementara dalam pemeriksaan. Ya, semua proses untuk perkembangan selanjutnya nanti kami beritakan lagi. Kalau dalam kasus seperti ini Pak bagaimana? Lanjutannya kira-kira apa? Maksud saya sanksi dan lain sebagainya. Ya, kalau sanksi dengan urusannya Propos, masalah kedisiplinan anggota, ya masalah pidana umum ya nanti di. Kejadiannya kurang lebih pukul 16.30 tadi sore, seorang polisi, oknum polisi memukul anak saya sampai ini dengan menggunakan bambu. Apanya yang dipukul Pak? Tangannya dengan kakinya. Ada berapa kali pukulan? 4 kali yang kakaknya, 3 kali yang adiknya. Kenapa bisa bagaimana awalnya sehingga ada penganiayaan? Ya prosesnya ya anak-anak main, ya sampai ada mungkin namanya anak-anak bertengkar atau ini ya. Makanya datang bapaknya tiba-tiba ambil kayu pakai ini pukul sama saya punya anak.
setelah mengetahui anaknya dianiaya, seperti apa mungkin reaksi orang tua? Ya, saya segera mendatangi oknum polisi itu ya sempat ini, tapi mereka lebih ini ya malah emosi setelah saya tanyakan kenapa sampai kau mau pukul anak sampai begitu. Sampai diajak berkelahi. Kalau anaknya berapa tahun, Pak? Yang kakaknya ini umur 11 tahun, yang adiknya umur 8 tahun. Seorang pria berinisial D diringkus polisi karena diduga melakukan tindak curi Polres Malinau, Kalimantan Utara. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan seusai diserang menggunakan senjata tajam. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Dea. Bisa Anda ceritakan kronologi lengkap dugaan kasus pencurian yang dilakukan tersangka di Desa Longloreh Malinau ini? Baik, informasinya berdasarkan press release kemarin yang dirilis oleh Polres Malinau pada tanggal 30 September 2021 lalu. Kejadian terjadi sekira pada 19 September 2021 lalu, tepatnya pada pukul 3.45 dini hari di RT 5 Desa Longloreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Pria yang diringkus merupakan pria asal wilayah yang sama di Desa Longloreh. Dari hasil penyelidikan Polres Malinau, dari hasil rekaman CCTV mengarah kuat pada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di salah satu kediaman rumah toko milik warga RT 5 Desa Longloreh. Pada saat penangkapan, pada saat laporan polisi dibuat, yaitu pada tanggal 30 September 2001 lalu, Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Informasinya pada saat penahanan, pria D sempat melakukan perlawanan dan melukai dua petugas atau dua polisi yang ditugaskan untuk menahan tersangka di Desa Longloreh. Demikian dia. Iya, rekan Supri. Lalu bagaimana saat itu kejadiannya sehingga dua personel Polres Malinau terluka? Ya, pada saat penahanan, tepatnya di kediaman tersangka di Desa Longloreh, pelaku pada saat itu membawa dua senjata tajam atau benda tajam, yakni sebilah parang dan sebuah pisau raut yang katanya biasa digunakan oleh pelaku saat berburu di luar. Pada saat penahanan, menurut keterangan dari pelaku pada saat press release di Mapolres Malinau, bahwa pada saat kejadian tersebut dia merasa panik, dan karena berupaya untuk ditahan oleh anggota Polres Malinau, pria dia melakukan perlawanan dan melukai dua dari polisi yang ditugaskan untuk menahan pelaku. Akibatnya seorang personel mengalami luka di bagian lengan bagian kanan dan mendapatkan perawatan 27 jahitan, sedangkan seorang lagi mendapatkan luka sayat di bagian siku sebelah kanan juga akibat diserang menggunakan pisau raut. Pada saat proses penahanan, karena pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas, petugas terpaksa menembakkan peluru untuk melumpuhkan tersangka di kaki sebelah kanan, sehingga pada saat proses penahanan, pria D langsung dibawa menuju ke Mapolres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Lalu rekan Supri, informasinya juga ini pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Memang sudah terhitung berapa kali pelaku ini melakukan aksi yang serupa? Ya benar, dia hasil data rekaman kejahatan dari pelaku, pria D dikatakan telah melakukan tindak pidana yang sama, pencurian, selama terhitung 5 kali dengan proses penahanan kali ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Satreskrim Polres Malinau, kejadian awal mula
pelaku melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2009 dan 2012 lalu, di mana pada saat itu berstatus sebagai anak bawah umur. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 pelaku kembali mengulang tindak pidana yang sama, dan terakhir adalah pada tahun ini. Jadi terhitung 5 kali berdasarkan rekam kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelaku. Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku menggunakan pasal 363 KUHP subsidiar, pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian junto pasal 213 KUHP karena melawan petugas pada saat proses penahanan dengan akumulasi total hukuman penjara sekira 12 tahun. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Supri juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Malinau AKBP Reza Pahlevi. Berikut liputan lengkapnya. Mungkin buat berkebun, bisa jadi juga buat untuk karena dia ada sedikit untuk membela diri. Ya, bela dirinya dari petugas sama aja, karena dia sedikit kan. Ini yang disita dari tersangka, ya ada flash disk. Ini dari flash disk dari pelapor yang korban. Rekaman CCTV, kemudian senjata ini sama senjata. Kalau saat dilumpuhkan ada berapa tembakan yang dilontarkan sama petugas? Satu tembakan. Satu tembakan. Ya, kebetulan petugas kita ini sniper semua, langsung kena, ya kan, terukur. Beralih ke Jawa Tengah, seorang tukang ojek di Ngadirojo Wonogiri menjadi korban penusukan. Pelaku menusuk korban hingga 3 kali dan terakhir menyasar dada di bagian kiri hingga menyebabkan ponsel di saku korban meledak. Sebelum diamankan polisi, pelaku juga sempat menjadi sasaran amukan massa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Bima. Halo, rekan Dia. Ya, Bima, bisa Anda ceritakan untuk kronologi lengkap kejadian penusukan tukang ojek yang berada di sekitar Pasar Ngadirojo ini? Oh ya, sebelumnya memang si pelaku ED ini akan memalak sejumlah pengunjung di tempat makan, termasuk si tukang ojek ini. Jadi dan karena si tukang ojek melihat perbuatan itu, dia menegur si ED ini untuk jangan memalak. Nah, karena tidak terima, si ED ini marah, kemudian mencoba melukai si tukang ojek ini. Sebanyak 3 kali tusukan dihunuskan. Yang pertama mengenai tangan kanan ditangkis, yang kedua mengenai resleting baju, dan yang terakhir ketiga di dada sebelah kiri di saku, yang pada akhirnya menusuk ponsel korban sehingga ponsel meledak dan terbakar. Begitu. Ya, Bima. Lalu bagaimana dengan kondisi korban? Lantaran juga tadi disebutkan ponsel korban ini meledak. Dan juga untuk kondisi pelaku juga bagaimana? Karena informasinya juga sempat menjadi bulan-bulanan masa di sana. Ya, untuk kondisi korban, tukang ojek ini, pria Parubaya ini tidak ada luka, hanya luka di sebelah tangan kanan yang digunakan untuk menangkis pada tusukan pertama. Untuk yang lain tidak ada luka. Untuk kemudian kondisi si tersangka, si preman ini, ya sempat dikejar dan menjadi bulan-bulanan masa di sekitar pasar. Tapi tidak berselang lama polisi datang berhasil mengamankan, sehingga si preman itu hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh, di tangan, di kaki, dan juga di bagian muka lebam-lebam karena memang dikeroyok hampir orang banyak gitu. Ya, Bima, lalu apakah ada imbauan dari Kapolres Wonogiri sendiri terkait aksi premanisme ini? Oh ya, Kapolres menghimbau kepada masyarakat Wonogiri khususnya apabila melihat tindakan premanisme, jangan takut, mohon dilaporkan kepada Polres, dan juga jangan main hakim sendiri apabila melihat kejadian serupa. Alangkah baiknya segera lapor ke pihak yang berwajib agar segera bisa ditangani. Begitu himbauan dari Kapolres Wonogiri. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Bima sudah berhasil mendapatkan keterangan langsung dari Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dwi Susanto. Berikut liputan lengkapnya. Itu terjadi pada tanggal 27 September hari Senin jam
4 pagi. TKP-nya di Jalan Dusun Genteng, Ngadirejo Kidul. Orang pasar ya, Dan? Ya. Ya. Jadi kronologisnya bahwa jam 4 pagi itu tersangka melakukan pemalakan ya. Siap. Melakukan pemalakan kepada orang termasuk dengan korban. Kemudian terhadap korban sama korban ditegur ya. Siap. Setelah ditegur marah. Akhirnya ditusuk sebanyak 3 kali. Jadi satu mengenai Ditangkis mengenai tangannya, satu lagi kena resleting baju, ya, baju sama jaket, yang ketiga disaku. Untungnya di saku tersebut ada handphone sehingga handphonenya meledak. Gitu. Akhirnya dia lari, korban sempat melawan dengan melempar pakai bata, tapi karena berhubung tersangka pakai helm, akhirnya masih bisa kabur. Setelah kabur ke lari ke pasar, dikejar oleh masyarakat. Masuk ke pasar terus dikejar masyarakat, mau dihakimi, akhirnya alhamdulillah sudah berhasil kita amankan. Tribuners, selesai jeda sejenak, kami masih akan kembali dan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Video seorang pria lansia melakukan aksi eksibionis dengan mempertontonkan alat vital beredar di media sosial. Aksi itu membuat resah masyarakat, khususnya sejumlah remaja putri yang sempat melihat perilaku menyimpang tersebut. Jajaran Polsek Tanjung Karang Barat kini tengah menyelidiki tindak pidana asusila yang dilakukan seorang pria lanjut usia itu.
Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis dari Tribun Lampung, M. Joviter Husin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Joviter. Halo Dea. Joviter, bisa Anda ceritakan kronologi lengkap terjadinya aksi eksibionis oleh pria lansia di ini, dan di mana kepada siapa juga aksi tersebut dilakukan oleh pelaku? Ya, baik ya, bisa saya sampaikan bahwa aksi eksibisionis ini dialami oleh sekelompok remaja putri saat sedang melakukan olahraga di sekitar Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Itu kejadiannya pada hari Rabu 29 September kemarin sekitar pukul 17.30. Nah, di mana pada saat itu sekelompok remaja putri ini sedang lari atau jogging, dan kemudian pelaku membuntuti dari arah belakang dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Nah, sebelum aksi itu terjadi, si pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada remaja ini. Nah, pada saat sedang menanyakan itu, si pelaku tanpa ada basa-basi langsung mengeluarkan rakitannya. Nah, dari salah satu kelompok remaja putri ini sempat memvideokan ya, untuk dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke aparat polisi. Baik, Dea. Oke, berarti kasus ini sudah dilaporkan oleh korban ke kantor polisi. Lalu bagaimana perkembangannya, Joviter? Ya, sudah dikonfirmasi ke pihak Polsek Tanjung Karang Barat bahwa memang korban belum membuat laporan secara resmi. Namun pihak Polsek Tanjung Karang Barat tengah melakukan penyelidikan berdasarkan dari video yang viral di sejumlah media sosial. Baik, Dea. Ya, baik, tadi rekan Joviter juga sudah mewawancarai langsung kepada saksi, yakni Feby. Berikut liputan lengkapnya. Kami berempat ini lagi mau jogging, masuk ke dalam lapangan stadion, berhubung ramai. Jadi kami ini keluar ke daerah perumahan Nusa Indah. Terus kami ini misah antara saya dan teman saya, dan duanya tuh ke arah ke kiri, kami ini arah lurus, tubuh lapangan Dino itu lurus. Terus saya ini pertama itu ngelihat ada kakek-kakek. Awalnya saya curiga, kok kakek ini, saya manggil kan, Enjo, bapak itu kasihan nih, takutnya kebingungan salah alamat. Udah dari kayak gitu, si kakek ini masih ngintai, ngeliat kanan kiri, perumahan itu dimuterin semua sama dia, udah dimuterin. Awal mulanya saya duluan yang ngelihat, langkahnya tuh 2-3 langkah itu, kakek itu buka sleting sambil ngeluarin alat vitalnya. Udah itu saya bilang sama temen saya bilang, Pipi, kakek itu ngeluarin itu. Terus saya bilang, yuk kita duduk aja di depan sana, posisinya lagi azan maghrib tuh. Jadi saya bilang, salah satu dari kaum orang ini videoin, biarin gak dibilang hoax. Jadi kita ada buktinya kalau kita ini bener loh kejadian. Terus, kita sudah diikutin dari mana itu? Dari pas awalnya tuh dari pas memengkol perumahan. Berarti sudah lama diikutin? Iya, dia ngintai dari belakang kayak orang kebingungan lihat kanan kiri, perumahan kosong. Terus selanjutnya dia nanya alamat ini ke Marco Polo. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Aparat dari Direktorat Reserse Narkoba di Polda Riau menangkap seorang pria diduga pengedar sabu di Kota Pekanbaru. Lokasi penangkapan tepatnya berada di Kampung Teredam, Kecamatan Rumbai Pesisir. Pelaku yang diciduk berinisial AS alias IB. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda informasikan untuk terkait kronologi penangkapan terhadap pelaku ini? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa penangkapan pengedar sabu ini dilakukan aparat narkoba 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi penangkapan tepatnya berada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Penangkapan ini petugas mengamankan satu orang pria berinisial AS alias IB, dan penangkapan ini sempat dihalang-halangi oleh warga sekitar sehingga petugas akhirnya mengambil tindakan untuk melepaskan tembakan peringatan ke udara, lantaran juga ada masyarakat yang mencoba melempar petugas dengan batu. Kemudian
Selain itu petugas juga memberikan penjelasan sehingga akhirnya situasi bisa dikendalikan, begitu rekan Dea. Oke, lalu barang bukti apa saja yang juga berhasil disita oleh pihak kepolisian? Ya, dalam penangkapan ini selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya ada 3 paket sabu, lalu juga 1 unit senjata api rakitan. Dan saat ini polisi masih menelusuri siapa pemilik dari senjata api tersebut, begitu. Lalu sudah berapa lama tersangka ini menjalankan bisnis haram ini sebenarnya? Dan dari mana senpi rakitan itu didapatkan oleh pelaku? Ya, berdasarkan pengakuan dari tersangka AS alias IB ini, dia sudah menjalankan bisnis narkoba selama 5 bulan. Untuk paket ada 3 paket itu dijual oleh tersangka, 1 paketnya seharga 1,2 juta rupiah dan diedarkan di Kota Pekanbaru. Sementara untuk senjata api rakitan berdasarkan pengakuan tersangka itu dipinjam dari seseorang temannya berinisial M yang saat ini keberadaan M sendiri masih dalam proses pencarian oleh petugas. Gitu. Baik, Tribuners, dan tadi juga rekan Rizky sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wadires Narkoba Polda Riau, AKBP Nandang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kami jelaskan bahwa kami melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba di Kampung Terendam, Pekanbaru. Nah, adapun tersangka yang kita tangkap yaitu inisial AS alias IB. Nah, pada saat dilakukan penangkapan kita mendapat kendala memang dari masyarakat di sekitar TKP yaitu di Kampung Terendam tersebut di wilayah Rumbai Pesisir. Nah, pada saat kita melakukan penangkapan, para masyarakat di sekitar situ dan keluarga ada menghalang-halangi penangkapan kita. Nah, dari TKP kita amankan ada barang bukti ya, berupa sabu sebanyak 3 paket dan di TKP juga ditemukan ada senpi rakitan yang berhasil kita amankan. Nah, selanjutnya anggota kami di TKP memberikan penjelasan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memahami apa yang kita lakukan di TKP. Kemudian tersangka bisa kita bawa ke Polda. Dan ini rencananya sabu tersebut mau dijual kemana dan harganya berapa per paket? Ya, jadi hasil dari pemeriksaan kepada tersangka bahwa pelaku mengedarkan narkoba jenis sabu ini, 1 paketnya ini seharga 1.200.000 ya. Dan sabu ini diedarkan di sekitar Pekanbaru ini. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Belasan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat telah ditutup oleh Pertamina EP Rantau Field dalam kurun waktu sebulan terakhir. Lokasi penutupan ini tersebar di beberapa titik kawasan hulu Aceh Tamiang. Proses penutupan dilakukan dengan cara penyemenan permanen agar tidak dapat dibuka kembali oleh yang akan disampaikan rekan wartawan dari Serambi News. Hubung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Rahmat, bisa mendengar kami? Halo rekan Dea. Iya. Rekan Rahmat, bisa Anda informasikan berapa total detailnya sumur minyak yang ditutup? Berdasarkan informasi dari Pertamina EP Rantau Field, sumur minyak yang ditutup ada 15 titik. Penutupan ini dilakukan dengan cara menutup lubang sumur secara permanen menggunakan semen. Masing-masing lokasi penutupan ini tersebar di beberapa titik kawasan hulu Aceh Tamiang, diantaranya 10 sumur di Kampung Pulau 3, Kecamatan Tamiang Hulu, dan 5 titik di Kampung Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda.
Iya. Lalu rekan Rahmat, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa sebenarnya alasan dari Pertamina ini akhirnya menutup sumur minyak yang informasinya juga lahan ini milik pribadi masyarakat? Menurut Field Manager Pertamina Rantau, Toto Paravianto, penutupan sumur ini untuk mencegah terjadinya insiden yang membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pasalnya, proses penguburan minyak dilakukan secara tradisional sehingga sangat rentan berpotensi terjadi kebocoran yang memicu kebakaran. Demikian. Iya, lalu kebijakan seperti apa yang ditempuh oleh terulangnya pengeboran ilegal? Ke depan Pertamina sudah maupun Polres Aceh Tamiang untuk melibatkan Forkopimcam setempat mengawasi kemungkinan adanya aktivitas baru. Forkopimcam diarahkan segera melaporkan ke Bupati bila ada temuan baru untuk diteruskan ke Pertamina agar langsung ditutup permanen. Toto menjelaskan kegiatan illegal drilling ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Dia meminta masyarakat lebih mengutamakan bidang pertanian daripada menyewakan tanahnya untuk dibor oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dia menegaskan sektor pertanian lebih menjanjikan karena bisa dikelola lebih berkelanjutan atau sustainable. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Rambi News, Rahmat Wiguna untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Palopo pada Jumat 1 Oktober malam kemarin. Hujan lebat serta angin kencang ini menyebabkan air disertai lumpur meluap ke sejumlah ruas jalan. Informasi yang dihimpun, jalan yang tergenang diantaranya adalah Jalan Andi Jema, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Arwin Ahmad, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arwin. Ya, halo Dea, rekan Dea dan Bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi banjir yang melanda sejumlah ruas jalan dan puluhan rumah di Palapo saat ini? Ya, benar dapat kami laporkan bahwa terjadi banjir atau genangan air di sejumlah ruas jalan utama di Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada malam tadi, di mana banjir atau genangan ini merupakan luapan dari Sungai Latupa
merupakan sungai yang melintas di wilayah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, di mana pada kejadian malam tadi beberapa ruas jalan dan ada puluhan rumah yang sempat terendam banjir beserta lumpur. Puluhan rumah tersebut berada di 2 lingkungan dan 2 kelurahan, yakni lingkungan Belimbing, Kelurahan Amasangan, kemudian lingkungan Salotulue, Kelurahan Salotulue, Kecamatan Muara Timur. Nah, pada kejadian malam tadi ini membuat sejumlah pengendara terpaksa putar balik. Ada juga yang tinggi lutut, bahkan membuat didorong. Sementara seperti itu rekan Dea dan Tribunas. Iya, Arwin. Lalu saat ini bagaimana kondisi di titik yang sempat terendam banjir malam tadi? Ya, luapan atau genangan ini sempat berlangsung beberapa jam ya. Perlahan surut sekitar pukul 23.50 WITA atau jelang dini hari. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur, Arwin Ahmad, untuk laporannya. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang tengah melakukan penataan Pasar Johar. Pedagang yang semula menempati tempat relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah akan menempati Pasar Cagar Budaya yang dibangunkan oleh Kementerian PUPR. Namun penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan sistem undian secara online serta sistem zonasi ini dinilai kurang adil oleh mayoritas pedagang. Perwakilan pedagang pun mendatangi kantor Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk beraudiensi dan mengadu keluhan-keluhan yang dirasakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tribun Jateng, Eka Yulianti, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Eka. Halo rekan Dea. Eka, apa saja yang disampaikan pedagang kepada Wakil Wali Kota, maksud kami, saat beraudiensi mendatangi kantor Wali Kota? Ya Dea. Sebelumnya pedagang memang ingin melakukan demo untuk mengadu tentang penataan Pasar Johar. Namun karena kondisi PPKM ini, akhirnya pedagang memutuskan untuk hanya melakukan audiensi saja, dan audiensi pun diterima oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Kamis lalu. Dan dalam audiensi, perwakilan pedagang menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya ataupun keluhannya kepada Wali Kota Semarang, dan mereka menyampaikan bahwa banyak persoalan-persoalan mengenai lapak yang tidak cocok, semisal ada pedagang yang seharusnya mendapatkan kios tapi dalam undian mendapatkan los ataupun sebaliknya. Kemudian juga penataan yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini Dinas Perdagangan ini dinilai tidak akomodatif, karena sebelumnya memang Dinas Pedagang meminta untuk melakukan audiensi terlebih dahulu sebelum diundi, namun Dinas Perdagangan langsung melakukan undian secara online, dan tidak seluruh pedagang ini memahami dan mengerti tentang IT, sehingga banyak sekali pedagang yang tidak memahami tentang undian online ini. Kemudian pedagang juga meminta untuk bertahan di tempat relokasi, yakni di kawasan MAJT bagi pedagang-pedagang besar yang pedagang grosir, karena di Johar sendiri ini penataannya sekarang untuk pedagang ecer. Jadi padahal sebelumnya mayoritas pedagang Johar ini adalah pedagang grosir, sehingga pedagang meminta pemerintah untuk tetap menyewakan lahan di tempat relokasi. Demikian rekan Dea. Oke Eka, lalu informasinya juga jumlah lapak yang tersedia ini tidak sebanding dengan jumlah pedagang, dan bagaimana setelah dilakukan audiensi ini tindak lanjutnya? Iya, sebenarnya jumlah lapak yang disediakan pemerintah Kota Semarang ini lebih dari jumlah pedagang. Nah, pemerintah Kota Semarang menyediakan 6 blok, yakni di Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, kemudian di Alun-Alun, Kanjengan, dan Shopping Center Johar. Dan jumlah pedagang sendiri yang terdaftar hingga saat ini ada 3.802 pedagang.
sedangkan lapaknya yang tersedia ada 5.000. Namun karena saat ini belum seluruhnya blok tersebut itu siap, jadi tidak maksud saya satu pedagang ini masih kurang gitu, belum seluruhnya mendapatkan undian. Makanya ini menjadi keluhan pedagang karena belum seluruhnya mendapatkan lapak, begitu deh ya. Namun pemerintah Kota Semarang rencananya tetap akan menyediakan lapak tersebut karena saat ini Johar Selatan dan juga alun-alun atau yang dulunya Pasar Yai kemudian dibangun alun-alun, basementnya ini sedang dipersiapkan untuk lapak. Demikian dia. Oke, lalu pada akhirnya kapan para pedagang ini bisa pindah dan penyelesaian bagi pedagang yang masih ada persoalan nantinya bagaimana? Iya, pedagang setelah audiensi, pedagang belum dapat memastikan kapan akan melakukan pindah karena mereka mengaku ingin PPJP sendiri mengaku ingin menyosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh pedagang dan ingin menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ada pedagang yang harusnya mendapatkan kios tapi hanya mendapatkan lapak atau mendapatkan los. Begitu juga yang seharusnya mendapatkan los justru mendapatkan kios. Ini kan perlu diselesaikan terlebih dahulu, Kak. Maka pedagang menunggu penyelesaian ini kemudian baru akan melakukan pindah. Dan PPJP bersama dengan Dinas Perdagangan sepakat untuk membuka posko untuk penyelesaian terkait hasil undian. Jadi bagi pedagang yang belum puas terhadap hasil undian ini nanti bisa mengadu ke posko dan diselesaikan di posko tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Eka juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Berikut keterangan lengkapnya. Hasil audiensi ini gimana, Pak? Hasil audiensinya, para pedagang yang tergabung dalam PPJP ini menyampaikan berbagai keluhan. Satu, konon katanya klasternya nggak cocok. Dua, konon katanya dinas kami tidak akomodatif. Yang ketiga, mereka lapaknya gede, dapatnya kecil dan seterusnya. Maka kunci daripada ini semuanya adalah komunikasi, perbaikan. Kami kemudian menyampaikan pertama bahwa situasinya memang berbeda. Kita ini menempati sebuah wilayah yang kondisinya bekas kebakaran dan cagar budaya. Maka perlu kelegoan dari semuanya untuk bisa menempati dengan tata cara yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Nah, nanti sisa daripada pedagang yang belum bisa masuk di cagar budaya ini kita sudah siapkan di shopping center Johar atau sambil menunggu pembangunan pasar induk yang di Rejomulyo itu juga mereka boleh menempati di relokasi MACT. Jadi prinsipnya kita tetap akomodir mereka untuk hal-hal yang membuat mereka merasa tenang, nyaman dalam berjualan. Gitu. Berarti ada perpanjangan di MACT, Pak? Ya kalau memang nantinya pedagang masih cukup banyak yang mau memakai MACT, ya kita perpanjang kontrak. Video seorang pria memprotes pengisian BBM jenis solar ke mobil dengan tangki modifikasi viral di media sosial Facebook. Pria itu merekam video di area SPBU yang mengisi tangki tambahan berukuran besar yang sudah didesain di dalam mobil. Informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi di SPBU Rupit di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo Dea. Ya, Rahmat, apakah benar video yang viral ini memang terjadi di SPBU Rupit, Kabupaten Musirawas Utara? Baik, Dea dan Tribuners, memang hingga hari ini ada video viral di media sosial Facebook itu memperlihatkan ada seorang pria memprotes pengisian BBM jenis solar yang dilakukan di salah satu SPBU ke mobil dengan tangki modifikasi. Jadi setelah ditelusuri, video viral ini ternyata memang terjadi di SPBU Rupit di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Pengawas SPBU Rupit setelah kami konfirmasi juga membenarkan dan memastikan bahwa memang benar video yang viral itu terjadi di SPBU
Rupit, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12 siang. Namun video tersebut masih viral hingga hari ini. Dea. Iya. Lalu bagaimana, apakah ada tindakan yang dilakukan atau yang dilakukan oleh pihak SPBU terkait? Iya, jadi pengawas SPBU Rupit menyampaikan kepada awak media bahwa mereka telah dipanggil oleh aparat kepolisian, sudah mengklarifikasi terkait kejadian tersebut. Kepada awak media, pihak SPBU menanggapi bahwa yang viral di media sosial tersebut tidak begitu persis kejadiannya, karena menurut pihak SPBU, si sopir truk ini tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Jadi langsung divideokan dan diviralkan di media sosial. Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Rahmat juga sudah berhasil mewawancarai langsung pengawas SPBU Rupit Hamka. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Bapak Hamka. Pak Hamka selaku apa di sini, Pak? Saya selaku pengawas SPBU di SPBU ini. Oh ya, Pak. Sedikit minta tanggapannya, Pak, mengenai viralnya video yang terjadi di SPBU ini, Pak. Ya, memang video itu memang terjadi di SPBU kita. Itu tepatnya hari Kamis kemarin sekitar jam 12 siang. Itu kronologisnya. Ya. Memang yang lagi viral ini, tangki modif itu memang ada, tapi itu nggak diisi sesuai permintaan dari konsumen. Jadi yang viral mobil Fuso itu memang pas dia lagi ngisi kedapatan tangki modif itu, tapi dari pihak SPBU tidak pernah mengisi lebih dari jatah yang sudah ditentukan oleh Pertamina. Oh, berarti itu tidak benar, Pak, ya? Tidak benar. Artinya cuma gambar yang tidak bisa ini, ya? Iya, Pak, benar. Jadi kita tidak bisa lihat dari video kan, karena di lapangan ini beda lagi persepsinya. Jadi langkah-langkah yang diambil kemarin, mobil modif itu sudah kita serahkan atau di Mapolres Moratara sudah diamankan, saksi-saksi diambil keterangan semuanya. Nah, sekarang tinggal nunggu informasi terkait dari pihak kepolisian dan Pertamina untuk kelanjutan ke depannya. Coba, terima kasih. Kami masih akan kembali selesai jeda berikut Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya di Papua. Sejumlah masyarakat menyayangkan kondisi Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat yang dibangun oleh pemerintah, kini malah dijadikan tempat mabuk. Selain tempat mabuk, Taman Sorong City ini juga terlihat tak terawat.
Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, Sahwan Asyari Raharusun, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Sahwan, bisa Anda gambarkan bagaimana sebenarnya kondisi Taman Sorong City saat ini, yang tadi informasinya tak terawat dan juga malah dijadikan tempat mabuk-mabukan? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejak pembangunan Taman Sorong City di Kota Sorong, taman tersebut tampak tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada terdapat segerombolan sampah dan juga bahkan taman tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menikmati minuman keras atau mabuk-mabukan di taman tersebut. Iya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terkait kondisi dari Taman Sorong City saat ini? Dan juga apakah sudah menjadi perhatian dari pemerintah untuk membenahi kondisi taman tersebut? Sahwan. Ya, tentu taman tersebut dengan beralih fungsi tempat macam dijadikan sebagai tempat mabuk dan juga tempat sampah yang tidak diurus, tentu mendapat perhatian yang sangat miris, disayangkan oleh sejumlah masyarakat di Kota Sorong, sebab taman yang semula direncanakan untuk dibangun menjadi tempat santai dan juga tempat belajar bagi anak-anak muda di Kota Sorong malah dijadikan sebagai tempat mabuk dan juga lain sebagainya. Ya. Untuk perhatian pemerintah sendiri, sejauh ini masyarakat yang sering berkunjung ke taman tersebut menilai bahwa belum ada tanggapan atau perhatian dari pemerintah, sebab kondisi taman tersebut semacam tidak diperhatikan begitu, Dea. Ya, Sahwan. Lalu bagaimana harapan masyarakat ke depannya terkait kehadiran Taman Sorong City ini? Iya, terkait kondisi Taman Sorong City sendiri, harapan dari masyarakat, mereka menginginkan agar pemerintah bisa lebih intens lagi melakukan sosialisasi dan juga menempatkan sejumlah personil untuk menjaga taman tersebut, sebab taman yang dibangun dengan anggaran yang cukup besar justru dijadikan sebagai tempat mabuk dan juga tempat buangan sampah secara sembarangan di pusat kota sendiri. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Sahwan Asyari Raharusun, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan sepasang pengantin menaiki alat berat loader di Kabupaten Bojonegoro. Sontak aksi itu menjadi tontonan warga di kawasan kota. Terungkap sosok pengantin yang viral dan memiliki alat berat loader di Kabupaten Bojonegoro ini ternyata bukanlah orang sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya M. Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Nono. Halo, selamat siang. Iya, bisa Anda ceritakan bagaimana detail mengenai video viral pengantin yang menaiki alat berat loader ini? Berkeliling atau bagaimana mereka saat itu? Ya, betul. Jadi terkait video viral itu adalah sepasang pengantin yang naik kendaraan alat berat jenis loader. Pasangan pengantin itu sebelum menaiki alat berat tersebut melangsungkan akad nikah di Masjid Agung Darussalam Bojonegoro, ya, di Masjid Agung. Setelah akad, lalu keduanya sudah disambut oleh kendaraan loader, kendaraan alat berat tersebut untuk mengelilingi alun-alun kota. Pengantin pria melakukan menyetir sendiri kendaraan itu, namun di tengah jalan langsung diganti oleh operator lain. Ternyata adalah Kepala Dinas PU Sumber Daya Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro yang memasuki masa pensiun pada hari itu atau purna tugas. Namanya Tejo Sukmono.
dan istrinya adalah Sriwati, begitu. Jadi ya. Jadi seolah-olah itu adalah kenang-kenangan dari para pegawai, karena dari informasi kepala dinas tersebut minta kenang-kenangan saat melangsungkan pernikahan dengan perempuan pujaannya, sehingga para pegawai berinisiatif memberikan hal yang tak biasa. Jika biasanya pengantin cukup diarak atau dinaikkan mobil, namun ini menggunakan alat berat jenis loader. Begitu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Surya M. Sudarsono untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube, seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!